Jadi kami baru daftarkan tahun 2023 bulan Agustus, termasuk 17 Agustus 2023. termasuk Indonesia Raya yang belum terdaftar di Haki. Kami berdua online masukin ke ada situs Haki dan kami harus membayar. Ada 5 lagu wajib nasional dalam 12 lagu. Ibu Kita Kartini, dari barat sampai ke timur yang dirubah jadi dari Sabang sampai Merauke, di timur Matahari, Matahari Terbit, Pahlawan Merdeka. Jadi 5 ini yang ada di buku wajib nasional yang dulu zaman saya SD tuh wajib kita harus hafal, harus bisa nyanyi. Ada pelajaran dan lagu sekolah. itu dipakai bertahun-tahun, tapi ucapan terima kasih oleh pemerintah tidak pernah ada. Kepingin kita sih kalau itu juga ada apresiasi lah gitu. Nggak mesti material ya maksudnya. Kami hanya minta apresiasi terhadap Pantea supaya bisa melanjutkan karya-karya W.R. Supratman. Kita sedih karena semua orang pada lupa karya beliau. Jadi kalau kita nanya orang, tolong sebut lagu selain Indonesia Raya, hampir tidak ada yang bisa jawab. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Malam ini saya kedatangan 2 orang tamu spesial di special interview. Di sini ada Mbak Endang dan di sebelahnya ada mantan pacarnya, sekarang jadi suaminya ya, Dokter Turk. Yes. Dokter Turk ini saya komunikasi dari 2003 kalau nggak salah. Waktu itu ada salah satu putrinya, Andrea Turk ya. Sedang naik-naik daunnya sebagai musisi muda waktu itu, komposer, pencipta lagu, penyanyi yang bahkan sudah berkiprah sampai ke luar negeri. Tapi dokter ini punya kegelisahan, kok anak saya gak ada tempat di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kita akan gali lebih dalam, mereka ini siapa. Pemirsa mungkin tidak banyak yang tahu, tapi mereka ini sebenarnya orang-orang yang patut kita beri apresiasi. Karena apa? Mereka punya ikatan darah dengan salah satu pahlawan nasional kita, yaitu W.R. Supratman. Anak-anak sekarang tahu W.R. Supratman siapa? W.R. Supratman itu adalah pencipta lagu Indonesia Raya yang sekarang kita nyanyikan, kita jadikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Setiap kali mengibarkan bendera atau upacara, bahkan di lapangan bola, sepak bola sekalipun, atau di upacara-upacara resmi kenegaraan, selalu dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang lagu Indonesia Raya itu, kita mau kenalan dulu nih sama Mbak Endang dan Dokter Turk. Ini Dokter Turk dari mana nih kok ada hubungannya sama W.R. Supratman, pahlawan kita? Terima kasih. Saya ada di Indonesia sejak tahun 1987, jadi udah lama sekali. Dan saya lahir di Dubrovnik, salah satu kota tercantik di dunia. Yugoslavia ya? Yugoslavia dulu. Di bawah Josip Broz Tito, sekarang Kroasia. Kroasia dan sejak saya mahasiswa kedokteran sampai tamat kembali ketiga kali ke Indonesia dan selama-lamanya. Jadi non-stop dari 1992 sampai sekarang ada di sini. Dan termasuk manusia pertama di dunia Indonesia yang ambil spesialis di bidang kedokteran apapun. Jadi saya pertama buka jalan, yaitu 1993 mulai spesialisasi obstetrik ginekologi dan tamat 1999 dari FKUI RSCM. Ya, dan selain itu juga sekarang jadi terkenal karena pertama kali mengumpulkan 12 lagu bagi Rudolf Supratman dan bersama istri dan anak membuat konser perdana di 10 November 2023, di mana lagu-lagu yang sudah terlupakan sekarang mulai dikenal lagi, termasuk satu lagu Indonesia Cantik yang anak kita Antea membawakan di TikTok dengan
5,8 juta views. Wow. Dan 600.000 likes lebih. Jadi ya kita ingin melestarikan dan ya mengembangkan karya-karya Wayu Supratman yang sudah terlupakan. Indonesia Cantik itu salah satu lagunya. Kita taunya kan Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Sabang sampai Merauke, yang harusnya timur barat itu ya. Barat sampai ke timur ya. Yang kalau nggak salah diubah sama Presiden pertama Bung Karno, Sabang sampai Merauke. Betul. Itu lagunya beliau ya. Betul. Indonesia Cantik. Indonesia Cantik itu lagu yang karya pertama Wayu Supratman ketika beliau 21 tahun. Jadi ciptanya 1924 dan Indonesia Hai Ibuku yang beliau ciptakan 1928. Dua lagu itu anak kita Antea Putri Turk telah membuat melodi. Okay. Jadi menghidupkan kembali lagu yang sudah terlupakan selama 100 tahun. Dan respon netizen luar biasa di sosmed mengenai lagu Indonesia Cantik karena mengembalikan kita ke zaman Hindi Belanda. Ya, karena dibuat dengan latar belakang kehidupan sosial melodinya keroncong Hindi Belanda. Wow. Jadi ya. Dok, saya potong dulu, nanti kita bahas banyak tentang lagu. Saya masih penasaran dengan dulu ke Indonesia itu emang mau studi di UI atau apa? Awalnya tidak, saya datang dengan niat murni untuk membuat penelitian mengenai hamil anggur. Zaman itu tahun 1987 di Indonesia banyak sekali hamil anggur. Berarti sebelum ke Indonesia emang udah berstatus mahasiswa kedokteran atau gimana? Iya, iya. Sebagai mahasiswa kedokteran pertama kali datang ke sini. Dan tahun berikutnya saya tamat dokter umum, balik lagi ke sini. 88, 89. Terus kemudian ketiga kali 92 sampai sekarang non-stop. Tapi spesialisasinya ambil di UI? Spesialisasi ya, tapi kedokteran di Zagreb, Universitas Zagreb, kedokteran internship dan master human genetics juga 2 tahun di Universitas Zagreb. Kemudian ke UI untuk spesialis. Sebenarnya itu udah jari-jari Tuhan ya. Yes. Saya tidak ada rencana dari awal akan begini, tapi ya udah. Oke, maaf, kenapa warga negaraan sekarang Indonesia? Ya. Mantap. Lalu ketemu dari 2000 saya yang cakep ini kapan itu? Kapan? Ketemu istri? Iya. Tahun berapa ya? Udah lupa saking lama ya, dokter. Udah tua. 97 ya. 97 pertama kali kenal dan menikah 99. Jadi pas habis lulus langsung menikah. Mbak, dan habis dokter lulus spesialisasi itu di UI nikah sama Mbak Endang. Ya, Mbak Endang waktu itu masih SMA? Enggak. Dia biasanya kan setiap lebaran itu suka datang ke rumah-rumah guru. Jadi ayah saya almarhum itu Dr. Yoso, itu salah satu dosen di Universitas Indonesia. Bagian uroginekologi. Jadi pas dia datang ke rumah tahun 97 itu kok tiba-tiba ada anak perempuan gitu di rumah, nggak pernah ketemu. Karena saya kuliah di luar waktu itu. Terus baru pulang memang tahun 95. Terus ya udah dari situ jadi deket-deket. Tapi kita juga backstreet ya dari UI ya. Jadi orang-orang UI nggak ada yang tahu kita gitu. Pacaran. Jago backstreetnya dokter. Gitu ya. Ya alhamdulillah 99 menikah. Terus punya 2 anak. Yang pertama Andrea Putri Turk. Sekarang udah tinggal dan kerja di New York. Dan yang kedua Antea Putri Turk. Andrea 24 tahun. Antea yang kedua Antea Putri Turk umur 16, masih di bangku kelas 2 SMA di Jakarta. Tapi lagi ikut kontes di New York juga. Kan? Andrea itu. Andrea, bukan Andrea Antea. bukan. Andrea itu jadi finalis di Top America Hitmaker ya. Oke. Nanti kita ngomong lagi soal itu. Tapi Dok, tahu nggak waktu itu kalau Mbak Endang ini adalah turunan seorang pahlawan besar di Indonesia? Sama sekali tidak tahu. Tidak tahu. 14 Kapan taunya? Setelah 14 tahun menikah. Kaget dong. Ketika Andrea masuk ke 50 besar Indonesian Idol Junior dan tiba-tiba juri
Ya antara lain Daniel Mananta, Titi DJ, Irfan nanya, Andrea dapat bakat itu dari siapa ya kan? Papa kamu objin dokter ya. Terus dia tiba-tiba ngomong, saya ini adalah cicit dari kakak kandung Wage Rudolf Supratman. Terus saya shock. Saya bilang, istri kok tiba-tiba ini, jangan bohong ya. Gimana, malu. Terus akhirnya bawa buku, silsilah, semua bilang, dan saya shock terus terang, shock. Jadi 14 tahun tidak tahu sama sekali. Kenapa disembunyikan? Saya nggak sembunyikan sih, cuman memang keluarga emang tidak terbiasa atau gimana? Enggak, saya sendiri pribadi nggak suka mengumbar. Jadi kalau nggak perlu dikasih tahu ya nggak perlu tahu gitu ya. Jadi terpaksa saya kasih tahu waktu itu. Siap. Lalu kemudian kan dokter akhirnya tertarik kan untuk menggali, karena tahu lah siapa yang nggak tahu W.R. Supratman. Anak saya aja tahu, harus tahu karena pahlawan kan. Lalu kemudian dokter Turk inilah yang menginisiasi banyak hal untuk menghidupkan kembali karya-karya W.R. Supratman itu kan. Karena istri adalah musisi, main piano, nyanyi, sampai sekarang nyanyi di Paduan Suara Swastu, Suara Seni 1, alumni Budut. SMA 1 Budut. SMA Jakarta. 1. Aktif. Budut. Aktif dalam paduan suara. Terus anak pertama juga musisi, talentnya luar biasa, jadi main gitar, main piano. Kemudian komposer, bikin banyak lagu, jadi juara 1 dunia di London sebagai pencipta lagu. Akhirnya jadi viral di sini, diundang nyanyi di Istana 17 Agustus 2019. Jadi karena istri dan anak musisi, saya bilang kita harus menghidupkan kembali lagu Wage Rudolf Supratman yang sudah hilang. Sebelum itu hanya ada 4 atau 5 lagu yang bisa ditemukan di YouTube, di Google ya. Yang lain lagunya semua hilang. Jadi kita bertekad kita harus membuat album perdana lagu, dan kita menemukan total beliau menciptakan 16 lagu. Dari 16 itu 12 kami udah buat album dan udah diterbitkan di YouTube, Antea Turk, dan udah di launching di konser perdana album lagu W.R. Supratman 10 November 2023 di Gedung Sabta Pesona dengan dukungan dari Bapak Menteri Sandiaga Uno dan dukungan juga Bapak ADMS dan Ibu almarhum Titi Puspa. Jadi konser itu luar biasa sukses dan penuh komunitas dan orang semangat luar biasa. Kita kaget ya, karena ada orang datang dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Jogja, dari Purworejo, dari seluruh Magelang, dari seluruh Jawa. Mereka datang karena rindu, segitu rindu Wage Rudolf Supratman. Dan luar biasa, sukses. Dan katanya itu inisiasi, terus juga awalnya pendanaan pribadi ya dok ya? Habis berapa tuh dok? Itu ya habis lebih dari, ya itu semua karena kebetulan tidak dapat sponsor. Kita cari sponsor non-stop berbulan-bulan, tapi akhirnya kita putuskan, kita nekat dalam 2 minggu kita akan buat konser. Dan habis hampir setengah M uang pribadi. Dan sampai sekarang semua yang kita melakukan untuk yayasan itu uang pribadi. Jadi saya sebegitu sedih. Ya, mungkin W.R. Supratman kalau sekarang dengar keadaan begini mengenai beliau di Bumi Pertiwi ini, mungkin dia nangis di atas. Kalau lihat sekarang diskusi, debat di sosmed yang sekarang lagi viral. Terus beliau lahir di Jakarta, di Jatinegara, tapi tidak ada cagar budaya di Jakarta, tidak ada nama jalan, tidak ada patung, tidak ada taman W.R. Supratman di Jakarta. Dan kami itu menyuarakan udah 3 tahun, minta pemerintah membuat sesuatu. Tapi sampai sekarang begini. Ya, mudah-mudahan setelah ini ada perubahan. Mudah-mudahan Bapak Prabowo kasih dukungan kepada keluarga ahli waris, kepada yayasan, supaya bisa kita lebih banyak gerak, lebih banyak perubahan, lebih melestarikan karya W.R. Supratman, dan kembali legasi. Keluarga tidak pernah minta uang. Ya, mungkin istri bisa, ya.
Iya, kami nggak pernah minta uang. Ya. Cuman memang kan hak cipta itu ada dua macam ya. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi itu sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah tahun 1960. Waktu itu 4 ahli waris kandung dari W.R. Supratman, yaitu kakak dan adiknya. Jadi ada 3 kakak, 1 adik, perempuan semua. Memberikan hak cipta kepada pemerintah, kepada negara. Dan akhirnya oleh pemerintah disambut sebagai apresiasi karena telah memberikan hak cipta tersebut, diapresiasi dengan uang sebesar Rp250.000 pada saat itu. Waktu itu tahun 1960. Kalau kita konversi sekarang itu sekitar 4,6 M. 6,4. 6,4 M. Per orang ya bagi 4 1,6 M. Jadi ya cukup. Jadi soal royalti itu udah selesai sebenarnya. Jadi kalau udah kemarin selesai, udah diberikan. Saya undang 2 beliau ini ke sini karena ini kan lagi rame polemik tentang royalti dan undang-undang hak cipta yang diajukan oleh kelompok visi vibrasi suara Indonesia, itu di bawah komandonya Kang Arman Maulana dengan Ariel dan beberapa musisi dan penyanyi Indonesia gitu. Nah, dalam salah satu sidang itu Hakim Mahkamah Konstitusi menyinggung misalnya kalau hak royalti seperti yang sekarang diperdebatkan itu dikenakan, itu bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang sudah 80 tahun kita sebentar lagi Indonesia merdeka dan dinyanyikan di mana-mana, di semua instansi, secara instansi, individu, kelompok, organisasi, dan lain-lain itu royaltinya kayaknya ditampung di seluruh bank Indonesia juga kayaknya nggak cukup. Saya kemudian sampaikan video itu ke dokter dan reaksinya cukup mengejutkan gitu. Karena kan selama ini mereka ini berjuang sudah lama sebenarnya soal warisan-warisannya almarhum W.R. Supratman itu. Lalu ada suara-suara miring yang mengatakan, lu nyari duit. Ternyata tidak. Dan Mbak Endang tadi udah jelaskan, kita cuma butuh hak moral. Kalau royalti itu udah selesai di tahun 60 itu ya Mbak? Tahun 60. Tahun 60. Dan itu udah diserahkan secara sukarela oleh keluarga ahli waris ke negara. Dan royalti dalam hak ekonomi itu kalau mereka sekarang ngomong tentang karya-karya W.R. Supratman itu bukan urusan duit gitu, tapi soal apresiasi hak moralnya beliau yang pahlawan besar yang lagunya kita nyanyikan di mana-mana, itu yang mereka butuhkan. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana hak moral itu sekarang diberikan atau apresiasi atas hak moral itu diberikan setidaknya kepada keturunannya. Nah, saya mau mulai dari satu hal. Dan ternyata ada turunan dari beliau, dari kakaknya beliau ya. Jadi Mbak Endang ini... Jadi buyut saya namanya Ngadini Supratini. Ya, Ngadini beliau Supratini. Itu kakak kandung pas di atasnya Mbah W.R. Anak ke-6. W.R. anak ke-7. Betul. Ngadini perempuan, punya anak 3. Salah satunya Marjono. Marjono itu adalah kakek saya. Jadi Marjono punya anak itu ibu saya, kemudian saya. Berarti saya generasi ke-3. Iya, dari kakaknya. Dari kakak kandung W.R. Supratman. Dan menariknya di luar, mungkin karena kita nggak terlalu kasih perhatian ke sosok yang satu ini, yang besar ini. Tidak banyak yang tahu bahwa turunannya beliau dari Mbak Endang ini mewarisi bakat seni. Tadi saya baru tahu juga ternyata Mbak Endang juga bisa main piano, bisa nyanyi. Ini dari Dokter Turk ya, informasi barusan. Tapi saya tahu anaknya Andrea Turk itu dari tahun 2023, kalau yang tadi saya bilang kita komunikasi itu waktu itu Andrea udah jadi komposer, bahkan ikut kontes di luar negeri di Amerika ya Mbak. Sempat di London itu juara 1 loh. Gitu. Lalu kembali ke sini, boleh diceritain nggak Pak? Ketika kembali ke sini kan tadi dokter bilang kita bikinlah lagu-lagu itu lewat Andrea. Bagaimana reaksi orang-orang? Apa yang Mbak harapkan ketika dia udah juara di sana?
Terus kan balik ke sini diharapkan wah di luar negeri aja disambut luar biasa. Lalu ketika kembali ke sini gimana ceritanya dengan Andrea? Iya, pas dia kembali ya alhamdulillah ya di-recognize sama Bapak Presiden Jokowi waktu itu ya. Oke. Jadi diundanglah untuk menyanyi Tanah Airku di pengibaran bendera 17 Agustus tahun 2019. Kami sangat berterima kasih dengan pemerintah paling nggak sudah mengapresiasi kami lewat mengundang anak kami Andrea waktu itu. Dan setelah itu ya memang belum ada apa-apa lagi sih, cuman memang ini satu informasi lagi, karena kita udah mulai serius dalam pengurusan untuk pelestarian karya-karya WR, kami cek apakah lagu-lagu beliau itu sudah didaftarkan atau belum gitu di Haki. Dengan maksud ya. Bukan untuk mendapatkan royalti ya. Betul. Tapi untuk generasi yang mendatang, legacy, biar itu tidak dicuri sama orang lain dari negara lain lah misalkan ya. Jadi ini udah terdaftar Haki, pure memang ini asli memang buatan WR Supratman gitu, biar jadi, tercatat. Baru didaftarkan. Jadi kami baru daftarkan tahun 2023 bulan Agustus, termasuk Indonesia Raya yang belum terdaftar di Haki. Kami berdua online masukin ke ada situs Haki dan kami harus membayar. Dan pakai uang sendiri untuk bayar dan saya bilang ini agak lucu ya. Agak lain sih ini. Kamu sebagai cicitnya kakak kandung WR Supratman kayak ahli waris harus bayar ke negara uang pribadi untuk mendaftarkan semua lagu WR Supratman ke Haki. Kami shock bahwa tidak satu pun lagu terdaftar di Haki, termasuk Indonesia Raya. Dan Indonesia Raya 3 stanza. Ya. Dan kami berdua daftarkan itu. Jadi sekarang udah aman. Ya itulah. Alhamdulillah. Ini katanya kan bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah ya. Betul. Mungkin kalau kita nggak besar-besar karena hal-hal begini kita lupa ya sejarah. Ini kan sejarah penting lagu Indonesia Raya. Dan saya tadi kaget waktu Mbak Endang bilang baru didaftarkan 2023. Iya. Tanggal 17 Agustus 2023 kami daftarkan. Untung nggak diambil negeri tetangga loh itu lagu. Untung. Ya kan? Kalau mereka daftaran duluan di Haki, kita sisanya ribut-ribut doang kayak itu. Tarian Ponorogo dan lain-lain itu kan. Betul. Ya, atas nama. Tapi saya udah tanya banyak sekali pasien saya, pejabat tinggi negara dan semua. Boleh gak sebut lagu WR Supratman selain Indonesia Raya? Itu semua pada susah jawab. Ya mungkin Anda bisa bilang. Akhirnya dan kami juga ya mungkin orang taunya Ibu Kita Kartini, tapi nggak semua juga tahu kalau itu beliau yang ciptakan ya. Dan jadi karya-karya beliau itu ada saya sebutin ya. Ada 5 lagu wajib nasional dalam 12 lagu. Ibu Kita Kartini. Dari barat sampai ke timur yang dirubah jadi dari Sabang sampai Merauke, di timur matahari, matahari terbit, pahlawan merdeka. Jadi 5 ini yang ada di buku wajib nasional yang dulu zaman saya SD tuh wajib kita harus hafal, harus bisa nyanyi. Ada pelajaran dan lagu itu dipakai bertahun-tahun, tapi ucapan terima kasih oleh pemerintah tidak pernah ada untuk lagu-lagu selain Indonesia Raya ya. Memang kalau hak cipta itu kan ini kan karena udah lebih dari 75 tahun lagunya. 70 dah. 70 tahun. Kalau udah lebih 70 tahun itu jadi public domain. Nah ini tahun 2009 udah 70 tahun Indonesia Raya ya. Dan yang lain-lainnya mungkin lebih tua lagi. Sama ya. Sejak dia meninggal. Sejak dia meninggal lah tahun 38. Beliau berusia 35 tahun. Jadi beliau gak tahu juga tuh. Karya beliau jadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Meninggal sebelum merdeka kan tahun 38. Jadi ya kepingin kita sih kalau itu juga ada apresiasi lah gitu. Nggak mesti material ya maksudnya. Kami hanya minta apresiasi terhadap Pantea supaya bisa melanjutkan karya-karya WR Supratman. Bisa mengembangkan. Jadi bukan hanya diundang pada seremoni
kalau pas ada hari walaupun itu enak bagus juga, boleh juga sih diundang. Cuman paling enggak adalah apresiasi yang dalam bentuk lain gitu. Ya, mungkin bisa kali kalau kan ini dalam rangka pelestarian warisan budaya non benda ya kalau ini ya, kalau lagu-lagu itu ya. Kan bisa misalnya ya di roadshow lah ke provinsi-provinsi yang 38 ini kan. Iya, itu idenya bagus. Jadi, bahkan ya kami juga bikin versi Gen Z-nya. Ya. Maksudnya kan kita anak-anak kecil sekolah, tuh SMP, sebenarnya SMA. kita pingin roadshow ke sekolah-sekolah di Jakarta dulu waktu itu. Tapi kepingin juga jangan sampai anak-anak ini bosen. Kan kalau dengar lagu nasional kan ngantuk. Betul. Apalagi Gen Alpha. Gen Z ngantuk. Iya. Jadi kita bikin waktu itu versi rap. Versi rap dan DJ dengan satu rapper cilik namanya Daniel Abraham. Waktu itu dia berumur 12 tahun. Sama Antea waktu itu 14. Terus beberapa lagu kita bikin ada di YouTube. Kalau mungkin bisa dilihat di YouTube Antea Putri Turk, Gen Z, versi Gen Z, karya-karya W.R. Supratman. Oke, menarik sekali dan benar-benar ya perjuangan turunannya sendiri ya, keturunannya sendiri ya. Iya, dan biaya pribadi juga itu Pak. Kami jadi dari pemerintah belum ada. Kami sudah sounding, tapi responsnya iya aja gitu. Jadi ya kami nggak dapat sambutan apa-apa sih. Cuman mereka acknowledge, mereka tahu. Siap. Dan selain itu akhirnya kemudian sepakat untuk membangun yayasan itu kan, ya Dok. Ya, itu dalam rangka melestarikan warisannya Bapak W.R. Supratman. Yayasan itu. Jadi yayasan yang baru kami buat sudah diregistrasi, didaftarkan di Kemenkumham, resmi 28. Tanggal 28 Mei 2025 adalah dengan judul yayasannya bernama Yayasan Wage Rudolf Supratman Mester Cornelis Jatinegara. Kenapa Mester Cornelis? Karena Mester Cornelis itu adalah tempat lahir beliau di Jakarta. Yang sekarang itu ada Museum Benyamin Sueb. Dan ada salah satu gerai restoran lah di situ. Terus dengan itu kami tujuannya sebenarnya untuk lebih transparansi apa kegiatan yayasan, lebih inklusif. Maksudnya inklusif di sini kami ingin merangkul seluruh keluarga WR, nggak hanya keluarga-keluarga tertentu, tapi seluruh keluarga. Pokoknya siapa aja yang punya bakat di seni, bisa nyanyi, bisa band atau bisa menciptain lagu, yuk kita gabung sama-sama. Apa nih yang kita bisa lakukan? Kita kan udah membuat lagu kebangsaan, jadi kami ingin nggak berhenti di situ, tapi dan lintas generasi juga, nggak hanya berhenti di generasi tertentu, tapi anak, cucu, cicit nanti semua harus ikut tahu ya mengenai buyutnya. Kayak Bapak bilang tadi kan, kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kalau anak cucu kita lupa sama buyut sendiri yang pahlawan nasional, itu sayang sekali. Dan apalagi yayasan untuk selain inklusif, antar generasi, charity juga, transparansi, ya untuk beberapa plannya nanti untuk ke charity juga, dan ingin pelestarian inilah karya-karya W.R. Supratman dan menjaga marwah beliau. Salah satunya kan yang sudah kami daftarkan di HAKI merupakan salah satu contoh itu. Kita sedih karena semua orang pada lupa karya beliau. Jadi kalau kita nanya orang, tolong sebut lagu selain Indonesia Raya, hampir tidak ada yang bisa jawab. Jadi sebenarnya meskipun kita udah bikin berapa kali konser dan datang 500 orang, 1000 orang, tetap sejak kita publish album itu di YouTube sampai sekarang hanya 5.500 orang yang nonton di YouTube. Sedangkan seharusnya yang terhormat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Wakil Menteri, Bapak petinggi polisi, petinggi tentara TNI, harusnya mereka juga tahu lagu W.R. Supratman. Jadi kita punya cita-cita dari dulu ya, memohon kepada Bapak Prabowo punya orkestra sendiri yang di rumah dan yang di istana. Mohon dibuat konser lagu-lagu W.R. Supratman di istana dan diundang semua menteri, wakil menteri, gubernur, wakil gubernur, supaya mereka tahu
lagu karya Epic ini. Karena semua lagu itu adalah lagu perjuangan sebelum merdeka ya. Jadi harusnya pemerintah membantu. Yeah. Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, mudah-mudahan beliau itu cepat menangkap hal-hal kreatif seperti yang mudah-mudahan dapat atensi dan mudah-mudahan juga saya nanti diundang. Amin. Tapi dalam waktu dekat ini katanya mau bikin mini konser. Kita rencana bikin resital mini konser di mana nanti akan nyanyi 13 lagu bagi Rudolf Supratman, di mana kita akan mengundang seluruh rakyat tanpa perlu bayar. Free. Dan ya free. Kita ingin membuat ini bulan Agustus karena ini bulan merdeka. Jadi semoga bisa dapat bantuan juga Bapak Vincent dan cumi-cumi.com. Bantuan liputan. Ya, bantuan liputan. Kalau buat publikasi oke dong. Kalau materi. Tapi kita support. Saya lama, cuman ya selama ini apalagi setelah Andrea berkiprah di New York kan. Saya taunya tadi Andrea doang, tapi disebut Antea, saya bingung apa karena orang Yugoslavia jadi panggilnya Andrea itu Antea. Ternyata Antea itu adiknya. Dan sama kadar ini ya, sama persis. Cuma sekarang aliran musik Andrea di New York adalah hyperpop, electropop rock, EDM, DJ. Kalau yang Antea lebih ke klasik, musical dan klasik. Dia soprano 1 dan Antea itu sudah lama ikut aktif di TRCC Resonance Children Choir yang akan berangkat bulan depan ke Spanyol. Bulan depan ya? Enggak, Oktober. Ke Spanyol, ke Tolosa untuk merebut European Grand Prix Championship. Jadi juara dari juara Eropa untuk nyanyi paduan suara. Wah, keren. Ya, jadi moga-moga mereka balik dengan trofi. Tapi kalau nyanyi kan darah ibunya, bukan darah dokter. Pasti, udah pasti. Dokter itu manajerial kayaknya. Iya. Bisa ngatur sama ini, marketing. Iya kan? Tiba-tiba ngumpulin 12 lagu, bikin konser. Terus. Padahal saya zero dalam musik ya. Waktu saya kecil saya cuma nyanyi di paduan suara SD dan main alat musik tradisional sedikit ya. Tamburice yang kayak ukulele Kroasia ya yang tradisional. Dan selama 40 tahun saya gak ada kaitan dengan musik. Jadi pertama kali istri datang itu berapa sekarang? 2010 ya. 2010 Januari dia bilang, Antea saya baru pertama kali dengar nyanyi Andrea ya nyanyi. Saya kira itu Adele yang nyanyi. Terus saya nanya istri, Adele itu siapa ya? Sekarang malu. Adele itu tetangga saya dong. Sekarang saya malu kalau ingat-ingat itu. Ya dari zero sampai ini. Tapi itu luar biasa. Di mana-mana manajer itu nggak harus tahu nyanyi. Ya. Banyak juga manajer penyanyi yang suaranya false loh. Tapi mereka jago ngebawa. Nah ini perannya dokter ini. Andrea sekarang di Amerika dan sempat juara. Kalau nggak salah baru-baru ikut. Jadi finalis Top Hitmaker. Ya, Top Hitmaker. Coba. Turunnya. Dia juga finalis YAMA International Acoustic Music Award tahun pertama 2019, 2020. Dia sama lagu bersama Dewa Bujana Salem ya. Lagu Salem. Dia masuk top 10 female performance in the world untuk akustik performance ya. Terus ini juga baru dapat scholarship beasiswa juga dari satu sekolah akademi di LA. Wow. Selama 1 tahun. Itu produser. Untuk musik audio producer audio. Music producer gitu. Luar biasa. Begitu kembali ke Indonesia di rumah aja. Mudah-mudahan sih kita sih berharap mumpung juga punya turunan langsung yang punya ikatan darah sama pahlawan kita
Bapak W.R. Supratman itu punya darah seni. Ya mudah-mudahan mereka itulah yang nanti yang akan meneruskan, membawa karya-karya itu sampai ke anak cucu kita. Dan secara hukum, terima kasih Mbak Endang ya kan, sudah membuat ikatan hukum atas lagu-lagu W.R. Supratman lewat pendaftaran di Haki dengan biaya sendiri ya Mbak. Terima kasih Mbak yang biayain, kita nikmatin nyanyi dan tidak akan diklaim oleh negara lain seperti beberapa warisan budaya kita yang kadang-kadang kita konflik atau selek sama negara tetangga. Tapi kalau lagu-lagu ini sudah aman, sudah tercatat di Haki, saya atas nama diri sendiri aja lah, nggak mau klaim atas nama warga Indonesia karena saya juga tadi terus terang agak terkejut ketika tahu bahwa ternyata pemirsa lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya itu baru didaftarkan di Haki atas inisiatif dan biaya sendiri oleh Mbak Endang. Terima kasih loh Mbak. Ini kadang-kadang kita saking senang ya kali nyanyi lagu Indonesia Raya, kita jadi lupa bahwa dasar hukum itu perlu juga. Apalagi ini lagu kebangsaan loh. Ya kan, sama kalau kita bendera kita tiba-tiba diambil orang lain kan enggak. Karena Indonesia Raya dan bendera merah putih itu kayak dua sisi mata uang. Ya, kita kibarkan bendera merah putih harus diiringi lagu Indonesia Raya. Kalau benderanya kita sudah patenkan tapi lagunya enggak, nanti saya takut 20 tahun lagi kalau nggak dicatat di Haki, kita kibarkan bendera merah putih itu dengan lagu lain kali. Karena misalnya lagu Indonesia Raya ya enggak jangan sampai ya. Tapi maksud saya ini ini kan warisan yang sangat luar biasa Indonesia Raya ini ya. Dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan. Bagian dari identitas kita selain bendera merah putih. Tapi kita lupa mencatat itu di hak kekayaan intelektual dan itu sangat penting sebenarnya. Dan terima kasih kepada keluarga W.R. Supratman, turunan beliau Cicit ya Mbak ya. Cicit dari kakaknya W.R. Supratman yang menyadari itu dan mendaftarkan lagu-lagu W.R. Supratman. Kalau sekarang mereka bicara tentang hak cipta dan lain-lain, sama sekali saya tadi ngobrol banyak, emang masih kurang duit dokter itu kan duitnya banyak. Mbak Endang juga entrepreneur kan. Oh bukan itu yang kita cari katanya, bukan duit. Tapi kalau hak cipta itu kan ada dua, ada hak ekonomi, ada hak moral. Hak ekonomi itu bisa dipindahkan. Jadi saya misalnya punya lagu, hak ekonominya saya bisa kasih ke Mbak Endang kalau anak saya misalnya. Tapi hak moral itu tidak bisa diambil. Begitu ya Mbak? Betul. Nah itulah yang sekarang mereka perjuangkan dan berharap ada apresiasi di situ. Apresiasinya mereka nggak minta duit juga. Lebih misalnya kebetulan ada turunannya yang memiliki bakat musik, bolehlah mereka tampil di acara-acara nasional atau diundang ke acara-acara resmi daripada undang penyanyi dangdut kan nggak lucu ya misalnya di perayaan 17 Agustus. Mumpung ini sekaligus ya melestarikan kekayaan dan menjaga nama W.R. Supratman ya yang sudah memberikan kita karya yang luar biasa dan dikenang sampai sekarang. Kami ingin sebenarnya membawa api nasionalisme dan patriotisme ke sekolah SMP, SMA. Dan kami buat proyek baru yaitu karya-karya 12 lagu W.R. Supratman di aransemen dan telah diproduksi di aransemen oleh Antea dan Mas Daniel Abraham dengan gaya pop, DJ dan rap. Supaya anak-anak di sekolah joget-joget bersemangat nasionalismenya. Dan ketika kami bawa proyek itu ke Kemendikbud setahunnya lalu, itu bulan 24 Maret, kami minta dukungan. Waktu itu 6 sekolah SMP sudah menyetujui dan per satu sekolah biayanya 15 juta. Jadi kita butuh hanya 90 juta dukungan dari Kemendikbud saat itu, tapi coba Enda. Tapi waktu itu mereka mengatakan mohon maaf tahun itu ya udah tutup dana budget kami karena lebih diprioritaskan untuk pemilu dan IKN.
Jadi Nah, kami shock. Kami sedih aja. Kami sih sedih sekali dan shock bagaimana itu uang kecil untuk Kemendikbud ya saat itu. Dan semoga kita harap dengan Bapak Prabowo yang sangat-sangat semangat nasionalismenya dan mengembalikan api-api nasionalismenya ya, patriotismenya ke kita ingin itu sampai SD, SMP, SMA. Makanya kami ingin kembalikan mata pelajaran budi pekerti, gotong royong, tapi gotong royong dengan semangat sekolah-sekolah di Jakarta, pergilah ke daerah T3, ketemu sekolah rusak di sana, perbaiki, itu namanya gotong royong. Bukan cuma pergi study tour ke luar negeri. Dan sekolah-sekolah nasional plus internasional udah tidak pernah ada upacara bendera setiap hari Senin. Nah itu kita sedih, sekarang makin memudar nasionalismenya. Dan anak generasi baru pada lupa. Boro-boro tahu lagu-lagu Ver Supratman Indonesia Raya aja gak tahu. Bahkan foto WR aja mereka nggak tahu, dikasih lihat gitu kan. Saya pernah lihat satu di sosial media. Tahu nggak ini siapa pahlawan kita? Aduh siapa ya, namanya salah semua. Padahal itu Ver Supratman. Sedih juga sih. Jadi terima kasih Mbak Endang. Terima kasih banyak apresiasi dan pertemuan yang sudah lama direncanakan baru terwujud sekarang. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa jadi membuka mata kita semua untuk tahu bahwa kadang-kadang di tengah banyak euforia dan lain-lain kita lupakan hal-hal yang sebenarnya sangat substansial, sangat esensial, termasuk tadi ya kembali lagi yang sangat mengejutkan saya adalah lagu Indonesia Raya itu baru dicatatkan ke Haki tahun 2023. Ya mudah-mudahan saya percaya Pak Prabowo itu punya semangat nasionalismenya tinggi, menteri-menterinya juga mendukung beliau. Kalau kali lalu misalnya diajukan proposal ditolak dengan alasan sudah punya plot anggaran lain, ya harusnya waktu itu Mbak Endang bilang kalau gitu nanti pas acara-acara pemilu lagu Indonesia Raya jangan dinyanyikan. Tapi enggak ya, ini bercanda. Nanti mematikan nasionalisme. Iya benar. Jangan. Ya kita tunggu konsernya tanggal 27 ada Andrea nanti Antea saja dan rencana di RRI auditorium yang kecil. Auditorium. Ya, buat pemirsa ini gratis ya. Gratis. Ini silahkan gratis. Datang. Kalau jangan Korea ya kita kerubungi ya sampai stadion rusak dan lain-lain. Sekali-sekali kita datanglah untuk mengenang karya-karya warisan sejarah kita yang tidak boleh kita lupakan. Ya, saya kalau nggak ngobrol sama Mbak Endang dan Dr. Turk malam ini, saya juga jadi saya mau ceritain apa tentang Ver Supratman ke anak-anak saya gitu kan. Ya. Terima kasih Mbak Endang, Dokter. Titip salam buat semua keluarga besar Ver Supratman. Ini bulan Agustus jelang perayaan kemerdekaan yang ke-80. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang semakin menyadari, semakin tertanam kuat dalam hati sanubari kita tentang warisan-warisan sejarah yang diwariskan oleh para pahlawan kita. Mbak Endang, Dokter Turk. Semangat Ver Supratman. Semangat Ver Supratman. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.